Oke, kita mulai Bimbel Cuan ke 114. Kali ini kita udah mulai masuk ke materi indikator analisa teknikal. Buat yang udah lama berkecimpung di financial market, maksudnya trading ataupun investing gitu ya, mestinya sih nggak asing ya, nggak asing dengan chart saham, nggak asing dengan chart harga entah saham atau apapun, mau gold, saham, forex atau apapun. Dan kalau sudah nggak asing, mestinya juga sudah nggak asing tentang indikator analisa teknikal. Tapi ini materi kali ini akan saya bahas dari awal supaya lebih enak diikuti dari beberapa rentetan series sebelumnya di tahun ini gitu ya. Lanjut, sebelumnya kenalan dulu buat yang belum kenal. Nama saya Evan. Dan WPPE saya, wakil license WPPE saya itu terdaftar di Pintraku Sekuritas. Jadi saya tiap hari ngantornya di kantor Cuan ya, salah satu partner Pintraku Sekuritas gitu ya. Kantor kami ada di Jakarta Barat. Jadi kalau ada di sekitaran Jakarta atau lagi main ke Jakarta, mungkin lagi ikutan IPO gitu ya. Mau mampir, monggo trading bareng, monggo silakan. Nah, kantor kami ada di komplek apartemen Centro City Residence Jakarta Barat. Nanti bisa janjian, bisa chat saya di Telegram boleh, WhatsApp boleh, nomornya sama atau chat Budian nggak apa-apa kalau mau mampir, gitu ya. Lanjut dan buat yang belum punya rekening Pintra Sekuritas, nanti juga bisa chat saya atau install aja dulu aplikasi Profit Anywhere untuk aplikasi mobile ya. Nanti di sebelah kanan bawah ada tulisan daftar gitu, tombol daftar, klik aja. Nanti di bagian isian, kolom isian kode ID diisi 3355. Di bawahnya ada kode referral, dikosongin nggak masalah. Oke, selanjutnya kita langsung bahas tentang indikator analisa teknikal. Secara umum, indikator analisa teknikal itu dibagi dua, yaitu trend following dan momentum. Ini saya ngomong selain volume ya, karena volume saya anggap termasuk data yang kita pakai atau data modal modal analisa teknikal ya data harga dan volume. Jadi indikator analisa teknikal selain itu dan yang berangkat dari situ adalah eh, ada dua secara umum, ada trend following indikator dan momentum indikator. Trend following indikator ini fungsinya jelas seperti namanya, dia membantu kita untuk identifikasi arah tren harga gitu. Kemudian momentum indikator ya seperti namanya juga itu membantu identifikasi momentum atau mengukur kekuatan pergerakan harga di dalam tren yang sudah terbentuk. Itu kurang lebih ya. Kalau misalnya pernah dengar lagging indikator, leading indikator, itu bukan salah satu kategori indikator, tapi lagging dan leading itu adalah efek yang diberikan dari eh, indikator-indikator lagging. Lagging itu side effect atau seolah-olah indikator trend following itu lagging kayak moving average gitu ya kan namanya trend following indikator. Ya kebentuk ya setelah trennya kebentuk. Jadi seolah-olah dia telat kebentuknya. Jadi ada efek laggingnya itu. Kalau momentum indikator misalnya stokastik itu seolah-olah dia mendahului harga pergerakannya. Harga belum turun dia udah ngarah turun kayak gitu gitulah ya. Jadi ada efek leading indikatornya. Begitu. Kalau tipenya atau kategorinya secara umum indikator analisa teknikal itu cuma dua, trend following dan momentum indikator. Trend following indikator sebenarnya ada banyak, cuman di sini ya eh, saya contohin yang sering-sering aja ya, yang dasar dan yang sering dipakai dan umum. Yang pertama moving average, terus ada Bollinger Bands, ada parabolic SAR, SAR itu bukan support and resistance tapi eh, stop and reverse. Kemudian ada MACD, MACD, MACD ya. Kalau MA berarti belakangnya CD. Kalau MA berarti belakangnya CD. Ini moving average, convergence, divergence. Nah, moving average sendiri itu ya dari namanya berarti dia adalah rata-rata eh, indikator yang menghitung rata-rata harga selama periode tertentu gitu lah. Karena dia menghitung rata-rata harga
rata-rata rata-rata harga ya benar ya. Tipe harga yang dihitung itu bisa bervariasi. Bisa harga penutupannya aja. Bisa cuma harga tertingginya. Bisa eh, harga terendahnya atau juga bisa harga kombinasi misal high low dibagi dua atau open close dibagi dua itu tinggal dipilih nanti di indikatornya karena ya sekarang udah zamannya udah eh, berkembang jadi kita bisa pilih kalau zaman dulu mereka itu manual gitu. Oke sebentar. Oke, jadi moving average ini karena dia menghitung rata-rata eh, selama periode rata-rata harga ya selama periode tertentu, maka lambat laun lama-lama dia akan kebentuk trennya kan ya. Jadi ya, jadi apa namanya karena lama-lama dia kebentuk trennya, maka masuk ke trend following indikator gitulah. Kemudian ada Bollinger Band. Dia sebenarnya basicnya moving average kalau Bollinger Band, tapi ditambah garis standar deviasi di atas dan di bawah garis move average lagi moving average eh, yang 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 basic gitu sebagai sebagai eh, sebagai apa ya yang ngukur volatilitas pergerakan harganya lah. Jadi sebenarnya Bollinger Band ini termasuk ke kalau ada subkategori dari indikator technical analysis itu dia masuk ke kategori eh, volatility indikator juga. Di situ juga ada misalnya Donchian Channel gitu misalnya gitu ya. Kemudian ada parabolic SAR, eh, stop and reverse, bukan support and resistance ya SAR-nya. Dia juga sama, dia trend following indikator. Dia ada tampilannya nanti ada dot-dotnya kayak gitu. Kemudian kalau titiknya di breakdown berarti ada potensi pembalikan, bukan pembalikan tapi perubahan tren. Kemudian MACD. MACD ini juga sebenarnya bukan juga tapi sebenarnya ini adalah indikator yang komplit kalau MACD. Ada trend following indikatornya, ada eh, momentum indikatornya karena tampilannya di situ ada garis MACD, sinyal dan histogram. Nanti ya kita lihat satu persatu. Kemudian di momentum indikator sebenarnya juga ada banyak banget. Cuman yang umum-umum atau yang ya umum dipakai, yang basic gitu ya, sering dijadikan dasar dari pengembangan indikator yang lain. Pertama misalnya RSI, yaitu Relative Strength Index. Terus ada stokastik. Nah ini ada yang suka kebalik-balik, ada yang suka yang buat yang baru belajar terutama ada yang suka terbalik-balik, suka suka bingung juga bedanya apa sih RSI dan stokastik sama-sama momentum sama-sama osilator. Osilator tuh maksudnya dia bergerak di dalam range tertentu karena RSI dan stokastik itu dia bergerak naik turun ada batas range-nya yaitu 0 sampai 100 gitu. Nah, bedanya kalau RSI itu ngukur perubahan harga eh, yang baru-baru ini gitu ya. Itu dia pengen lihat harga sekarang itu kira-kira udah ya salah satunya buat cari tahu overbought dan oversold-nya. Tapi maksudnya adalah harga sekarang itu dibandingkan dia ngukur harga sekarang dibandingkan dengan sorry bukan harga sekarang tapi eh, average gain dikurangi average loss berarti ya harga sekarang terhadap terhadap beberapa waktu yang lalu tapi gain loss-nya berapa seberapa seberapa kencang dia naik, seberapa dia kencang dia turun gitu harga sekarang ada posisinya di mana. Nah, kalau stokastik itu ngebandingin penutupan harga sekarang di kisaran atau range harga tertentu selama periode tertentu. Misalnya misalnya gini, stokastik periode 14 gitu ya. Berarti dia ngebandingin harga sekarang itu ada di mana nih di cenderung di atas atau di bawah dari range 14 hari terakhir high low-nya gitu ya. Terus ada awesome oscillator. Nah, ini sebenarnya paket dari strateginya eh, Bill William gitu ya. Kalau kalau ada yang pernah baca atau pernah pernah ngulik, pernah tahu
alligator atau profitability trading strategi. Nah, momentum indikatornya dia pakai awesome oscillator. Sama dia fungsinya juga untuk mengukur momentum di dalam tren yang udah kebentuk. Kemudian kalau ini nggak bisa ketahuan overbought dan oversold-nya kalau awesome oscillator. Kenapa? Karena dia geraknya nggak, dia tidak berosilasi di dalam range tertentu. Dia tidak bergerak di dalam range, di dalam batas range tertentu gitu. Jadi loss kalau mau naik naik ke atasnya nggak ada batas, ke bawahnya juga nggak ada batas. Cuman ada batas tengah yaitu garis nol. Kemudian ada rate of change yang ini sama juga sih, mengukur momentum pasar. Bisa dipakai untuk identifikasi overbought oversold juga, tapi agak tricky kalau ini karena nggak ada batas atas dan bawahnya, nggak kayak RSI dan stokastik. Jadi dia geraknya itu, range geraknya ya itu mirip awesome oscillator karena nggak ada batas atas bawahnya, cuma ada garis nol di tengah yang membatasi. Nah, garis nol itu buat identifikasi perubahan momentum dari yang tadinya misalnya bullish jadi momentumnya ya, momentum bullish jadi bearish misalnya kayak gitu. Gitulah, kita bahas satu persatu ya, sekalian ada gambarnya. Nah, ini moving average. Moving average itu tampilannya ya garis doang gini yang warna biru nih ya, mudah-mudahan kelihatan. Dia adalah rata-rata harga selama periode tertentu. Ada banyak tipenya, ada simple moving average, ada exponential moving average, ada weighted moving average, ada banyak, ada banyak, dan eh, nggak ada yang ini lebih bagus dari yang itu lebih jelek dari yang ini, nggak ada kayak gitu. Semuanya punya karakteristik tersendiri karena itu eh, yang mengcreate, karena itu mereka ada create yang beda-beda karena dia butuh karakteristik yang ada di moving average yang berbeda itu. Misalnya ini contoh di sini simple moving average, ya udah dia, kita tinggal pilih harga yang dihitung harga apa nih, open, close, high, low, atau kombinasi misalnya high low dibagi dua kayak gitu ya. Misal ini harga penutupan. Kalau periodenya adalah 20 hari, berarti dia adalah rata-rata pergerakan harga selama 20 hari ke belakang. Udah cuman gitu doang. Dan eh, kalau apa namanya? Karena ini bukan kalau tapi karena ini adalah trend following indikator, jelas fungsinya itu membantu identifikasi, yang pertama ya, membantu identifikasi arah pergerakan harga atau tren harga. Nah, kalau arahnya naik, kemudian arahnya naik, kecenderungan eh, arah harganya itu biasanya masih naik atau masih uptrend. Dan kalau posisi candlenya ada di atas moving average, itu uptrendnya bagus. Jadi naik, arah MA-nya naik, dan harganya atau candlenya ada di atas moving average, itu uptrendnya bagus. Sebaliknya, kalau lagi downtrend, kemudian bukan lagi downtrend, tapi arah moving average-nya turun, kemudian si candle-nya ada di posisi di bawah moving average, itu berarti downtrend-nya juga lagi bagus buat yang bisa nge-short gitu ya. Kemudian juga bisa dimanfaatkan atau bisa difungsikan sebagai support atau resisten dinamis. Kenapa dinamis? Karena dia bergerak, gitu ya. Ya, kenapa bisa jadi support atau resisten? Karena seringkali harga memantul ketika ngetes area-area moving average. Misal kayak gini ya, dia naik, kemudian setelah ngetes, dia mantul, terlepas setelah itu dia breakdown ataupun lanjut turun lagi gitu ya. Terus setelah ngetes dia mantul ataupun lanjut turun lagi, itu beda cerita. Tapi yang jelas, bukan yang jelas, tapi secara statistik, karena sering perilaku harga itu mantul ketika ngetes area moving average, yang maka juga bisa dimanfaatkan si moving average itu sebagai uh, area support atau resisten untuk identifikasi support atau resisten gitu ya ceritanya. Nah, ini di breakdown terus di tes kan, setelah di breakdown terus dia ngetes jadi resisten, turun lagi gitu. Nah, jadi kalau misalnya lagi ada posisi beli gitu ya, kemudian dia naik sudah ngetes area resisten, ya TP dulu aja nggak, sorry, area moving average, ya TP dulu aja nggak apa-apa gitu maksudnya, gitu ya. Jelas jelas nggak ada pertanyaan, oke lanjut. Kemudian Bollinger Band
Bollinger Band periode standarnya itu ada Bollinger sendiri kan ada tiga garis ya, atas, tengah, dan bawah. Nah, kalau periodenya periode standar, umumnya yang umum dipakai periodenya itu periode 20. Artinya adalah garis yang tengah ini adalah garis moving average 20, simple moving average 20. Kemudian garis yang atas ya itu adalah garis upper Bollinger Band namanya. Itu adalah garis batas deviasi deviasinya deviasi atas gitu lah ya, nggak usah terlalu pusingin angka rumus dan settingannya lah. Yang jelas itu ada batas deviasi atas, dan ini yang bawah yang warna hijau itu adalah batas deviasi bawahnya. Kemudian ini juga bisa dijadikan volatility indikator seperti yang tadi di awal dibahas. Kenapa? Karena ya ada garis batas eh, deviasinya sebagai alat bantu identifikasi range, atau kita bisa cari tahu volatility-nya. Nah, kalau Bapak Ibu sempat pakai atau sempat pasang si indikator Bollinger Band ini di tampilan chartnya masing-masing ya. Pasti kan sempat ada yang awalnya tuh naik gini, cenderung bergerak di antara garis tengah dan atas, atau malah justru sering offside ke atas garis atas, offside naik ke atas upper Bollinger Band-nya gitu ya. Nah, kondisi seperti itu adalah kondisi bullish yang lagi bagus gitu ya. Kemudian kalau bearish gimana ya, sebaliknya dia akan sering nge-breakdown lower Bollinger Band-nya juga dan cenderung bergerak di antara lower Bollinger Band dan mid Bollinger Band-nya. Nah, kemudian eh, range garis Bollinger atas dan bawah ini kadang melebar, kadang menyempit. Kalau menyempit itu eh, biasanya nggak lama setelah itu, bukan nggak lama setelah itu sih. Biasanya bukan biasa itu, tapi kita bisa tungguin breakoutnya dulu, karena waktu si range Bollinger Band yang menyempit itu mostly ya harganya juga juga lagi sideways, dan range-nya juga lagi menyempit. Nah, ketika lagi menyempit kita tinggal perhatiin posisinya di mana. Misal setelah turun kemudian menyempit di bawah, ketika dia breakout Bollinger Band atas, nah berarti itu bisa jadi itu adalah satu tanda awal uptrend dimulai. Itulah itu ya. Terus ini ada parabolic SAR, SAR-nya itu adalah stop and reverse. Tampilannya dot-dot kayak gini, titik-titik. Ini sebagai moving average lagi. Sebagai trend following indikator, dia akan tampil di sisi atas dan bawah, bukan dan, sisi atas atau bawah dari candle. Ketika uptrend, posisi dotnya itu akan cenderung di bawah ya. Dan ketika downtrend ya di atas dari candlenya gitu. Nah, titik dari indikator parabolik SAR ini bisa dijadikan eh, angka atau level acuan kalau kita misalnya pengen cari ini confirmnya di angka berapa ya, atau titik titik reversalnya di angka berapa ya. Nah, parabolik SAR ini bisa bantu kita dengan gampang cari area itu. Misalnya ini kan lagi downtrend ya yang terakhir. Kecuali dia bisa berhasil nge-breakout 5020 angkanya di sini, mudah-mudahan kelihatan. Saya scroll. Nah, ini ya angkanya 5020. Berarti ketika bisa nge-breakout 5025 misalnya kayak gitu. Dot ini akan berpindah ke bawah, dan ketika posisi dotnya itu berubah dari yang tadinya di atas kemudian ditembus dan berpindah ke bawah, itu ada potensi perubahan tren. Entah itu dari uptrend kemudian berubah jadi sideways, atau dari uptrend sideways bentar langsung jadi downtrend, atau dari uptrend sideways uptrend lagi. Yang jelas ada potensi perubahan tren dari yang tadinya misal uptrend atau downtrend, setidaknya ada potensi berubah jadi sideways. Begitu ceritanya. Kemudian ini MACD. MACD adalah salah satu indikator yang sering atau banyak sekali dipakai oleh trader maupun investor. Ini salah satu indikator populer selain moving average dan Bollinger Band. Kalau parabolik ada yang pakai, ada yang enggak gitu ya. Populer juga. Kemudian klik. Nah, MACD ini salah satu indikator populer
Mungkin karena dia paket komplit dalam satu tampilan. Kenapa paket komplit? Nah, di sini kan ada di dalam satu tampilan MACD ini ada tiga garis ya, atau tiga komponen lah. Yang garis warna biru itu adalah garis MACD-nya, kemudian garis warna orange ini adalah garis sinyal, ya. Yang histogramnya ini adalah selisih antara MACD dan sinyal, gitu. Garis MACD atau yang warna biru ini adalah indikator trend following-nya. Trend following indikatornya ini adalah yang warna apa namanya? Biru. Nah, MACD itu modalnya lagi. eh, asalnya itu dari exponential moving average. Dua indikator exponential moving average yang dikurangkan yang gede dikurangi yang kecil. Nah, hasil selisihnya itu jadilah si garis biru MACD ini. Ketika MACD di atas 0, itu berarti eh, garis exponential moving average yang kecil itu ada di atas yang gede, kurang lebih kayak gitulah. Artinya kecenderungan artinya kalau market lagi bullish gitu ya, atau trennya lagi naik gitu, mostly ini si MACD-nya berada di atas nol. Makanya ada yang bilang kalau MACD di atas nol itu biasanya market lagi bullish. Itu benar, itu nggak salah gitu ya. Dan ini ada peristiwa atau ada kejadian sekali-kali si garis biru dan orange-nya berpotongan. MACD-nya ini berpotongan. Artinya kalau misal garis sinyal, apa namanya, MACD memotong garis sinyal ke atas, misalnya ke atas gini ya, itu bisa dijadikan sinyal beli. Standarnya, standar MACD trading strategi kayak gitu biasanya. Kalau ini golden cross gitu ya, antara garis biru dan orange, antara MACD dan sinyal itu dianggap jadi sinyal beli, dan kalau dead cross atau bearish crossover, EMA biru motong ke bawah garis kok EMA sih, garis biru motong ke bawah garis yang orange, MACD motong ke bawah garis sinyal, itu dijadikan sinyal sell, umumnya kayak gitu. Kemudian histogramnya ini adalah momentum indikator dari eh, bisa di sorry, fungsinya adalah sebagai sebagai momentum indikatornya. Dari apa? Dari MACD-nya. Jadi kalau misalnya ini kan MACD lagi naik misalnya, kemudian dia posisinya ideal uptrend gitu ya, di atas nol, garis MACD di atas sinyal gitu kan, terus lanjut naik, lanjut naik, lanjut naik. Ada suatu waktu si MACD-nya masih naik, tapi histogramnya sudah lebih rendah dari sebelumnya. Kalau warna ini kan, kalau hijau itu di atas nol, kalau merah di bawah nol, kalau hijaunya lebih pudar berarti lebih kecil daripada yang sebelumnya. Kalau merahnya lebih pudar berarti juga lebih kecil daripada yang sebelumnya gitu ya. Nah, ini makin pudar artinya momentum naiknya itu udah berkurang. Nah, disinilah para trader harusnya udah mulai waspada, harusnya mulai aware sekali terhadap area-area resisten. Action yang bisa dilakukan adalah misal take profit sebagian di area resisten. Ketika udah nyampe gitu ya, atau langsung pasang sebagian di area-area resisten yang sudah di mapping, sudah teridentifikasi. Karena nggak menutup kemungkinan setelah itu ada pola-pola bearish reversal, meskipun nggak dilanjutkan, nggak semerta-merta lanjut jadi berubah trennya dari yang tadinya uptrend jadi downtrend gitu ya, bisa jadi anteng dulu sideways gitu kan, tapi paling enggak kita udah tahu dulu nih, oh ini uptrendnya udah melemah nih momentumnya, tuh naiknya sudah melemah momentumnya nih, momentum naiknya sudah melemah, jadi pas pada dulu gitu, siap-siap TP. Nah, siap-siap TP ini tanda siap-siap TP gitu maksudnya ya. Ada pertanyaan, MACD bagus setting angka berapa? Saya lebih prefer settingan standar. Kalau standarnya itu 26, 29. Berapa sih ya? Kok saya lupa? Kok saya lupa ya? Coba kita intip MACD setting standarnya berapa. Saya nggak terlalu suka ubah-ubah soalnya. Paling yang edit-edit period itu moving average doang. 12,269 lah ya. 12,26 ini adalah periode exponential moving average-nya ya, 12,26. 9 itu adalah sinyal. Nah, garis sinyal ini sebenarnya adalah moving average dari MACD. Gitu. Kayak gini tampilannya tuh.
Ya, mungkin dari empat indikator ini ada settingan angka yang lebih bagus nggak? Atau pakai yang angka standar aja? Oh, ya saya prefer pakai angka standar. Karena mereka pasti punya alasan kenapa angka itu jadi standar mereka gitu ya. Kenapa angka itu muncul. Nah, daripada kita repot-repot research, kita latih aja. Latih aja sense kita, market sense kita dilatih dengan research yang udah mereka lakukan. Ya kalau mau explore sendiri sih nggak masalah. Cuman kalau saya pribadi lebih prefer setting standarnya sih. Nah ini ya yang tadi saya maksud ketika misal dari sini lah. Ini garis MACD-nya udah naik di atas nol, histogramnya makin gede, artinya momentum naiknya juga makin besar gitu ya. Kelihatan dari candlenya yang tebel-tebel full body candle kayak gitu. Ini juga makin gede gitu kan. Ini terus makin sorry, balik dikit. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa nggak kita kita cari trading strategi intraday berdasarkan si MACD? Bisa-bisa aja jawabannya. Misal kayak gini nih. Ini apa ya? Oh ini. Misal kayak gini. Ini kan kita tahu momentum naiknya masih kenceng ya. Masih kenceng nih. Ya kan? Masih hijau, masih kenceng, belum ada pelemahan. Dan garis MACD-nya juga masih di atas sinyal, masih di bawah sih, di bawah nol. Ada yang fanatik, pokoknya saya mau MACD-nya di atas nol. Oke, nggak masalah. Kita mau yang cari yang ideal dulu aja. Nah, gini ya, MACD-nya udah di atas nol, di atas garis sinyal, dan momentumnya masih kencang, masih lebih gede daripada yang sebelumnya histogramnya. Artinya, masih ada potensi untuk lanjut ke atas. Tapi apakah oke kalau kita langsung hajar-hajar aja gitu ya? Jawabannya ya tinggal kita berstrategi aja. Mudah-mudahan pada ingat materi-materi yang kemarin, materi-materi yang sebelumnya. Ini saya lupa udah pernah jelasin atau enggak terakhir-terakhir. Ini ada rally base rally kita bisa antri di area base-nya di sini ya. Kalau disamperin, nah masih dapat dan cuan. Intraday kan yang penting hari itu bisa masuk dan exit posisi cuan di hari yang sama ya. Ya kalau misalnya nggak cuan, jangan sampai nyangkut lah gitu. Jangan sampai nyangkut ya berarti harus cut loss. Kalau kayak gini stop lossnya di mana? Stop lossnya di bawah 4070. Tips atau trik selanjutnya gimana? Tinggal geser ke intraday-nya. Mestinya ada sesuatu atau ada swing-swing yang kita bisa identifikasi, kita bisa cari area-area entry yang ideal di berapa. Nah, kalau kayak gini gimana? Besok masih bisa kita cari nggak? Bisa jawabannya. Di mana area belinya? Kalau cuma lihat begini aja, chart yang tertampil di sini memang agak susah, agak bingung. Ada beberapa trik, misalnya cari body candle-nya ini ya. Bagi aja tiga, bagi tiga, satu, dua, tiga gitulah ya. Nah, misal, kok body, sorry, range-nya bagi tiga. Nah, di range-nya ini, antri di tengah-tengah sama antri di yang paling bawah. Stop loss-nya di mana? Stop loss di paling di lowest candle ya. Misal kayak gitu. Kalau saya pribadi lebih pilih geser ke time frame yang lebih kecil, mestinya ada sesuatu yang bisa kita pakai jadi alasan atau jadi strategi trading. Entah itu untuk ngantri atau nabrak ketika nanti harga nge-break area-area atau level-level tertentu. Mestinya ada. Nah, misal kayak gini nih. Candlenya merah, ya masih close di atas closing kemarin sih. Momentumnya masih kencang, masih bisa kita pakai nggak? Bisa, tinggal kalau ngantri-ngantri berapa, kalau apa namanya mau nabrak, mestinya ada level-level tertentu yang bisa kita identifikasi kalau misalnya kita analisis 10 time frame. Terus, mudah-mudahan ingat kemarin materi fair value gap ya. Ini kan ada fair value gap. Nah, area ini sebenarnya bisa dijadikan area entry dengan stop loss di ya di sini lah, bawah lurus sini. Masalahnya kan ini lebar. Nah, untuk mempertajam areanya ya, saya lebih prefer
Membeli time frame analysis, geser ke time frame yang lebih kecil. Nah, ini kan dapat membal, ada cuan nggak? Ada jawabannya. Ya cuannya mah ada-ada aja. Membal. Kayak gitu terus. Ya ini momentumnya udah mulai melemah. Nah ketika kayak gini nih, misal ada punya posisi dari bawah dari 4.200 misalnya, dari 4.300 lah. Kita tadi sempat beli di 4.370 atau 4.400. Terus ini naik nih di sini. Kalau misal kita belum cek sebelah kirinya atau area resisten terdekatnya di mana, segera cek. Segera cek bisa dari zoom out gitu ya. Oh ternyata memang dia ngetes area-area resisten nih. Ada nggak area yang lebih signifikan misalnya misal di area ini nih kita tandain ya. Ikut. Misal di sekitaran, aduh, makanya nyala. Sinilah, oke ya, kelihatan clear itu bekas support kemudian di breakdown jadi area-area resisten dan udah dites dan udah dites. Nah kalau kejadian kayak gini dan ternyata udah ngetes area resisten muncul doji, antisipasi yang dilakukan gimana? Ada beberapa cara. Bisa kan ini doji, doji cenderung indecision ya. Kalau indecision gimana ya? Tinggal pasang aja trailing stop atau update stop lossnya di bawah candle doji-nya. Kalau nge-breakdown doji atau turun ke bawah 5,5 take profit. Toh dari 4.400 misalnya ya, jualan di 5.400 lah katakan. Kan masih ada 1.000 perak gitu kan. Daripada kita ngerasa sayang, ngerasa eman-eman peluang atau ya potensi gain yang nggak bisa diambil, yang nggak jadi diambil di area 5.800-an, kemudian kita mau berpikir, siapa tahu nyampe sana lagi di hold itu boleh sebenarnya, siapa tahu nyampe sana lagi di hold itu boleh, tapi harus ada antisipasinya, caranya ya pakai trailing stop, misal kayak gitu ya. Tinggal pasang aja trailing stopnya, atau stop lossnya dipasang di bawah eh, low candle doji itu boleh, atau bertahap. Siapa tahu cuma nyenggol doang terus besoknya naik gitu ya. Nah, kalau memang mau seperti itu, mau bertahap, harus lihat strukturnya. Strukturnya di mana? Pullback terakhirnya di mana? Di sini atau swing lower high sorry, higher low terakhirnya kalau kita mau gambar strukturnya dari bawah sini, zigzag-zigzagnya gitu ya. Misal ya inilah. Dari sini kan dia naik terus ada koreksi ke sini terus dia nah ini outside bar berarti zigzag ke sini. Nah, higher low terakhirnya di sini di 5125 berarti kalau mau pasang bertahap, pertama di 5400-an, 5475 atau 5450, next di 5100. Kayak gitu boleh nggak? Ya boleh, nggak masalah. Begitu. Apakah selalu garis MACD sudah cross dan mengarah ke AA? Apakah volume hijau naik tapi masih di bawah garis nol jauh? Misal, oh, apakah sudah aman untuk masuk? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi pertanyaannya gini kurang lebih maksudnya ya. Dan sekali lagi ini bukan volume, ini adalah histogram. Histogram di sini adalah ya histogram aja, histogram dari histogram dari selisih MACD dan sinyalnya. Jadi pertanyaannya, apakah sinyal buy yang kebentuk sinyal buy itu dari MACD kan kebentuknya itu dari crossing bullish crossover atau golden cross antara MACD dan sinyal itu sinyal beli ya. Apakah sinyal beli yang kejadiannya di bawah nol itu bisa dipakai atau cukup aman dipakai gitulah ya? Jawabannya aman-aman aja selama kita tahu resikonya di mana. Nah, kita coba dari sinilah ya mundurnya. Ini kan udah garis MACD-nya di bawah nol, kemudian juga di bawah garis sinyal, nggak ada sama sekali sinyal beli kan di sini ya. Kemudian di sini dia ada bullish reversal tapi belum kasih sinyal beli. Terus dia lanjut, lanjut, masih belum ada sinyal beli. Baru di, nah ini nih, baru ada sinyal beli nih di sini nih, ya kan? Kalau kita perhatikan sedikit ke belakang ya, mulai muncul candle hijau pertama ini kan bisa kita anggap pola bullish and moving nih. Kenapa? Karena ya body candle hijaunya nol body candle yang merah sebelumnya kan. Gitu ya.
Terus setelah itu sama sekali nggak ada candle yang nge-break low ini tutup di bawah 3770 nggak ada tuh. Sampai muncul sinyal buy dari MACD. Jawabannya bisa dieksekusi nggak? Bisa. Stop lossnya di mana? Ya di lowest price-nya aja dari swing yang kebentuk ini nih. Artinya gimana? Ini kan kita persempit aja ngelihatnya kayak gini ya. Cuman dari gerak harga turun dari puncak bulan November 2025 sampai kemudian sideways kecil ini. Berarti kan ini harga lagi turun. Anggap aja lagi downtrend gitu ya. Kemudian trennya berubah jadi sideways. Tren kan bisa berubah tuh dari downtrend berubah jadi sideways. Setelah itu baru kita bukan baru kita lihat sih. Setelah itu kan dia bisa berubah lagi tuh trennya. Berubah laginya antara balik jadi uptrend atau dari sideways ya maksudnya dari sideways balik dari sideways kemudian berubah jadi uptrend atau dari sideways downtrend lagi seperti sebelumnya. Nah, karena di sini ada sinyal beli, boleh nggak beli? Ya boleh. Toh dari sisi technical ini ada sinyal beli eh, yang ada alasannya, ada bukan ngawur nggak ada apa-apa terus dibeli. Misal kayak yang tadi di sini gitu ya. Ini kan lagi jalan turun nih, lagi jalan turun semua indikator atau MACD-nya kalau misal pakai MACD ya, MACD-nya nggak ada sama sekali sinyal beli terus kita beli. Nah, itu salah keputusan apa namanya? Keputusan entry-nya jadi nggak beralasan gitu ya. Kemudian sampai di sini muncul sinyal beli. Nah, ini nih itu boleh dibeli. Stop loss-nya ya di bawah low-nya ini karena kalau sampai breakdown range sideways ini breakdown 3770 tutup di bawah itu berarti kan udah nggak sideways lagi yang pertama. Yang kedua berarti juga mau nerusin downtrend yang sebelumnya kan gitu ya. Syukur-syukur dia lanjut ke breakout 4 ribuan. Kita lihat setelahnya. Nah, naik tuh. Mau di close atau enggak, pilihan masing-masing lah. Kalau misalnya masih insecure karena ini masih di dalam range sideways kan, range-nya kan ini nih. Range sideways-nya kan segini lah ya kira-kira ya. Kalau kita lihat, nah segini malah kita ambil aja body candle terakhir yang tertinggi di situ. Ini misal dianggap tes resisten, mau dijual, boleh nggak? Ya nggak masalah. Sehari udah dikasih cuan segini kan lumayan. Maksudnya nginep, nginep sehari ya. Nah kalau misalnya nggak mau di close, modal tadi berapa? Misal misal beli di closing tanggal 5 Desember gitu ya. Berarti di 3890 kebelinya. Kemudian sekarang 3990 ada cuan 100 perak. Ya eh kalau nggak mau ditutup pasang trailing stop, nggak mau dijual pasang trailing stop, misalnya mau di hold gitu ya. Siapa tahu nge-break out atau dijual sebagian sisanya pasang trailing stop. Tinggal strategi yang bisa disesuaikan sendiri tergantung masing-masing trader atau investor. Nah, kayak gini nih, kan sempat naik terus balik arah gitu kan. Biasanya langsung insecure, langsung bingung, waduh gimana nih, jual apa enggak nih? Gitu tuh, karena yang tadinya sempat cuan sekarang lagi balik minus. Tapi padahal kalau kita balik lagi ke alasan belinya yang pakai sinyal buy dari MACD, ini sama sekali bahkan nggak nge-breakdown area sideways-nya. Artinya ya memang belum kena stop loss, belum waktunya keluar. Tuh, tuh. Emang bikin deg-degan yang kayak gini. Nah, ketika udah di breakout, apalagi momentumnya kelihatan makin kenceng, ya udah, tinggal naikin stop lossnya aja, naik lagi gitu doang. Nah, gitu. Sebenarnya mau di bawah mau di atas itu bebas. Kalau kejadian crossingnya crossing sih apa namanya sinyal belinya ini kejadian di atas garis nol, berarti uptrend sebelumnya yang kebentuk itu belum terganggu sama sekali atau belum ada uptrend yang terselesaikan, belum ada uptrend yang selesai. Dari cerita kalau kejadian di bawah nol ini kan kalau kita lihat zigzag harganya low higher low terakhir di sini ya, itu kan udah di breakdown gitu kan.
Berarti kan setidaknya uptrend minornya itu udah selesai gitu loh. Itu paling bedanya. Kalau kejadiannya di atas nol, kemungkinannya, kemungkinan besarnya belum ada perubahan dari uptrend yang udah terbentuk. Kalau kejadian di bawah nol, yaitu berangkatnya dari downtrend, kemudian entah sideways dulu atau enggak, kemudian muncul sinyal beli. Gitu ya. Karena ada kemungkinan kayak gini juga, muncul sinyal beli, gitu kan, naik-naik dikit, kemudian nextnya dia nggak lanjut naik, nge-breakdown area sideways-nya, jadi sinyal sell, muncul lagi sinyal sell, lanjut turun gitu kan. Gitu ya. Mulai jam berapa tadi? Jam 8. Cuman tadi agak agak berhenti sebentar karena mikrofonnya trouble. Oke, lanjut ya. Contoh saham, contoh saham, entar, karena masih ada beberapa yang belum terjelaskan. Lanjut dulu ya, ntar contoh sahamnya simpan belakang. Sekarang kita masuk ke eh, momentum indikator. Tadi momentum indikator itu kan ada berapa nih? RSI, stokastik, outcome, oscillator, rate of change. Saya mau fokus kasih contoh dan apa ya, kayak prakteknya itu di dua yang paling umum ini aja ya, RSI dan stokastik oscillator. Yang lainnya sih populer, tapi eh, masih lebih populer RSI dan stokastik. Oke, kita mulai dari RSI-nya dulu. RSI itu seperti yang tadi dibahas, dia bergerak berosilasi, ada batas atas dan bawahnya, batas bawah dan atasnya bergerak dari 0 sampai dengan 100. Jadi nggak akan mungkin angka RSI itu sampai 101 karena ketentoknya pasti sementok-mentoknya 100. Dan untuk nyampe ke sana itu butuh momentum naik yang sangat besar, sangat gede, sangat kencang. Karena ketika udah di atas 70, itu eh, gerakannya itu dia butuh naik yang lebih kencang lagi dibandingkan pergerakan harga ketika RSI yang di bawah 70 untuk ngedrive RSI-nya makin naik. Itu. Makanya area 70 sampai 100 itu biasa disebut dengan area oversold. Sorry, overbought. Ya, 70 sampai 100 area overbought, sedangkan area 0 sampai 30 itu adalah area oversold. Jadi penampilannya kayak gini cuma satu garis doang ya kalau RSI. Ada yang mengkombinasi dengan moving average, jadi RSI-nya dikasih moving average sebagai sinyal kayak MACD tadi. Jadi kalau RSI-nya crossing moving average itu bisa jadi sinyal beli atau jual. Begitu ya. Kemudian tampilannya juga di sini dia bergerak dari 0 100, area overbought 70 sampai 100, oversold 0 sampai 30 sampai 0. Di tengah-tengah ada garis pembatas yaitu garis 50. Nah, 50 itu garis tengahnya. Fungsinya supaya kita bisa lebih mudah aja ini ngelihat RSI-nya cenderung bergerak di area mana. Karena kalau market lagi bullish, trennya lagi naik, lagi uptrend, RSI itu akan cenderung bergerak di atas 50. Sebaliknya kalau lagi downtrend ya cenderung bergerak di bawah 50. Dan kalau lagi uptrend, cukup sering tuh beberapa kali dia masuk area overbought gitu ya, terus balik lagi, terus mungkin di antara naik lagi, atau cukup betah dia di area overbought gitu ya. Sebaliknya kalau lagi downtrend dan downtrendnya kenceng ya dia cukup betah juga di area oversold. Seperti contohnya seperti IHSG kita sekarang gitu ya. Kemudian kalau stokastik tampilannya udah beda nih dengan si RSI. Stokastik standarnya udah ditampilin dengan dua garis. Meskipun sama-sama dia osilator. Osilator artinya dia bergerak dari range tertentu ya, yaitu 0 sampai 100. Yang pertama perbedaannya adalah tampilan standarnya dia dua garis, ada persen K dan persen D gitu ya. Nah, itu bisa cek sendiri lah ya persen K itu apa, persen D itu apa. Maksudnya mengenai hitungannya kalau mau lebih dalam. Cuman yang mau saya jelasin di sini adalah stokastik di sini fungsinya sama-sama kita pakai untuk mengukur momentum di dalam suatu tren, mencari tahu
si pergerakan harga ini sudah overbought atau oversold gitu ya, mempermudah cari tahu lah. Nggak eksak ini udah pasti overbought atau oversold, tapi ketika udah masuk area-area overbought itu misalnya si indikatornya bisa jadi nggak lama lagi ada pola-pola bearish reversal atau bisa jadi udah deket area-area resisten nih. Gitulah kira-kira. Ya. Kemudian area overbought dan oversold-nya, perbedaan kedua ya, area overbought dan oversold-nya itu beda dengan RSI. Kalau RSI overbought-nya itu dari 70 sampai 100, kalau stokastik overbought-nya area overbought-nya itu dari 80 sampai 100. Jadi bedanya itu. Oversold-nya kalau RSI itu dari 30 sampai 0, si stokastik oversold-nya dari 20 sampai 0. Gitu ya. Kemudian ini ada Awesome Oscillator. Tampilannya kayak gini, histogram doang. Dia nggak ada overbought, nggak ada oversold. Maksudnya susah kalau kita mau identifikasi overbought dan oversold di sini karena dia nggak bergerak di dalam range tertentu. Nggak ada batas kalau mau naik, naiknya seberapa. Nggak ada batas. Kalau turun juga turunnya sampai minus berapa, nggak ada batas. Batas yang cuma tengah, ini garis nol. Gitu. Ya, kalau dia nyebrang dari bawah ke atas garis nol berarti tandanya itu momentum bullish-nya makin kuat itu. Dan kemudian kalau makin gede histogramnya di atas nol atau masih hijau gitu ya, berarti ya makin kuat juga momentum bullish-nya. Tapi kalau histogramnya di atas nol tapi merah, artinya lebih kecil dari kemarin, berarti momentum bullish-nya lagi melemah. Sebaliknya ya, kalau lagi di bawah nol berarti pas awal nyebrang berarti itu eh, momentum bearish-nya itu lagi mendang gitu lah. Atau gini sih, kalau misalnya kita amati juga ketika dia berubah area, ya, berubah zona ya, dari zona positif ke zona negatif, dari atas berubah ke bawah, itu ada potensi perubahan tren. Entah itu dari uptrend jadi sideways ataupun setelah itu langsung dilanjutkan jadi downtrend gitu ya. Begitu juga dengan dari bawah nol ke atas nol itu berpotensi kemungkinan kemungkinan besar ada perubahan tren dari yang tadinya downtrend berubah jadi sideways gitulah. Ya, kalau di bawah nol kemudian histogramnya masih merah berarti momentum bearishnya makin kuat. Kalau kemudian histogramnya hijau atau lebih kecil dari sebelumnya berarti momentum bearishnya melemah. Gitu. Kemudian lanjut kita masuk ke sinyal yang diinformasikan oleh sinyal yang tadi gak dijelasin ya, yang diinformasikan oleh eh, momentum indikator, yaitu divergence sinyal. Divergence sinyal ini, jadi gini, momentum indikator itu selain selain cari tahu overbought dan oversold itu kan untuk membantu kita eh, untuk membantu kita mengetahui momentum dari pergerakan sebuah harga. Nah, divergence ini adalah salah satu tanda pelemahan momentum. Secara umum divergence ada dua, yaitu regular dan hidden divergence. Regular divergence dan hidden divergence. Ini mah contoh saya ambil di Google aja gitu. Dan kalau Bapak Ibu googling akan banyak sekali eh, contohnya ya. Jadi kalau regular divergence itu dibagi dua lagi, ada bearish dan bullish. Bearish divergence dan bullish divergence. Hidden divergence juga sama, ada bearish divergence dan bullish divergence. Regular divergence, regular bearish divergence artinya lagi dia munculnya ada di tren bullish, kemudian dia menandakan pelemahan dari uptrend yang udah kebentuk. Jadi bearish divergence itu muncul di uptrend dan menandakan ada pelemahan dari uptrend yang udah dibentuk. Yang perlu diingat adalah divergence sinyal ini bukan semerta-merta jadi tanda berakhirnya tren, itu enggak. Karena divergence sinyal ini cuma tanda pelemahan dari tren yang udah kebentuk aja. Udah banyak contoh soalnya setelah muncul sinyal divergence, umumnya sih yang reguler ya. Setelah muncul sinyal divergence, harga berlanjut. Contohnya kayak gini lah. Jadi eh eh, mau pakai RSI mau pakai stokastik caranya sama. Indikator
Kalau mau tampil indikator buat yang masih bingung ya, di TradingView ini ada tombol indikator, diklik aja. Terus tulis aja misalnya RSI, mau ditampilin ya RSI titik sini. Mana RSI? Relative Strength Index. Nah, kalau di TradingView, tampilan defaultnya dia ada garis kuning nih, garis moving average. Itu adalah garis moving average 9 yang fungsinya sebagai sinyal kayak di MACD tadi. Jadi kalau cross gitu, golden cross ya berarti ada sinyal beli, kalau dead cross ada sinyal jual gitu. Cuman kalau saya pribadi nggak pakai biasanya. Jadi saya hilangin. Nah, ini aja. Periodenya saya biasa pakai standar aja 14. Ada yang suka pakai 7. Ada tuh. Lebih volatile dia. Biasanya tujuannya supaya lebih cepat nangkep sinyal overbought atau oversold-nya. Ada yang suka pakai 3 bahkan lebih cepat lagi. Tapi kalau saya suka yang standar aja 14 gitu ya. Nah, tampilannya kayak gini nih. Oke, kita masuk ke sinyal divergence-nya. Ini dihapus semua dulu gambarnya. Sinyal divergence yang pertama, yang reguler aja lah ya, yaitu bearish divergence. Ini sinyal ini kebentuk ketika harga bikin high baru, tapi indikatornya atau osilator atau RSI atau stokastiknya atau momentum indikatornya itu bikin lower high gitu. Jadi beda ya. Yang idealnya ya kalau harganya bikin high baru, RSI stokastik atau momentum indikatornya juga bikin high baru juga. Kan gitu tuh. Kalau anggap aja kalau normalnya gitu ya. Bahasa gampangnya. Cuman ini dia beda nih. Si momentum indikatornya atau RSI atau stokastiknya atau mungkin MACD-nya juga itu juga bisa kasih sinyal divergence juga sama MACD. Nanti kita tunjukin. Nah, ini malah bikin high yang lebih rendah dari sebelumnya. Kayak gini contohnya. Ini kan high nih. Saya bari play aja. Start new. Gini ya. Nah, ini high. Ini higher high. Sepakat ya? Pasti sepakat lah. Ini high bikin harga bikin higher high, bikin high baru yang lebih tinggi gitu kan. Tapi, sorry, dari yang sebelumnya dulu dah. Sini. Ini high, bikin higher high. RSI. Ini high RSI. High di sini. High-nya RSI selanjutnya bikin high yang lebih rendah. Jadi kalau digambar, nah turun gini nih, ya kan? Nah ini sinyal bearish divergence. Ketika muncul sinyal bearish divergence kayak gini di ujung uptrend, itu bukan berarti uptrendnya selesai ya. Uptrend selesai itu harus nge-breakdown higher low terakhirnya. Tapi ini menandakan momentum uptrendnya itu melemah. Kalau melemah artinya apa? Ada potensi terkoreksi yang yang cukup dalam kalau dinilai dari swing naik terakhir. Oke, ini kan swing naik terakhir sini nih. Karena kalau kita gambar zigzagnya, zigzag zigzag. Nah ini, ini bikin lurus dulu sini. Oke, ke sini, kemudian dia turun ke sini kan? Ini benar, yang benar. Terus dia kan naik sini nih. Nah, ketika muncul sinyal bearish divergence, mau pakai apapun itu indikator momentum indikatornya, artinya ada peluang terkoreksi ketika 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 muncul sinyal bearish divergence, ada peluang terkoreksi yang lebih dalam. Lebih dalamnya itu dibandingkan dengan swing naik sebelumnya. Nah, kebetulan ini swing naiknya kan pendek ya. Cuma 3 candle nih yang bikin swing naik, bikin high baru gitu kan. Swing naik terakhir kan ini nih. Nah, koreksinya sampai sini. Jadi kalau kita hitung dia naiknya tuh koreksinya berapa persen, koreksinya 70% lebih dia dari puncaknya. Itu kan? Itu maksudnya. Selama dia nggak breakdown neckline dari si divergence-nya, maka sinyal divergence ini bukan jadi eh, tanda tren berakhir. Clear ya? Balik lagi ke struktur tren di materi yang beberapa pertemuan sebelumnya.
Jadi kalau turunnya sampai breakdown 5.800, baru bisa kita bilang, oh uptrendnya udahan nih. Setidaknya uptrend minornya udahan. Ada peluang terkoreksi lebih dalam lagi berarti. Gitu. Ya. Nah, kemudian di sini ada lagi sinyal divergence. Karena eh, karena di setiap kemunculan sinyal divergence itu nggak semerta-merta jadi tanda berakhirnya tren, maka nggak menutup kemungkinan divergence itu muncul beberapa kali, bisa dua, tiga kali gitu. Beberapa kali bisa, lebih dari tiga kali juga bisa. Ya, ini muncul lagi nih, ini high bikin high baru, nih high bikin high baru gitu kan. Nah, high baru gini ya. Kemudian si RSI-nya, ini high-nya, low-nya di sini dia belum nekuk, belum kelihatan clear nekuk ke bawah banget. Kenapa? Karena ya di sini belum candle setelah yang ini nih candle terakhir ini tutupannya masih cukup tinggi, masih cukup dekat dengan closing yang sebelumnya. Jadi sama si RSI-nya mungkin belum dinilai jadi satu pola bearish reversal yang cukup kuat itu ya. Tapi karena kita udah identifikasi ini ada sinyal bearish divergence, balik lagi artinya ada peluang terkoreksi lebih dalam dari swing naik terakhir. Swing naik terakhirnya yang mana? Kan tadi dari sini naik ke sini, kemudian ke sini turun ke sini, naik ke sini turun ke sini dan naik ke sini lagi. Berarti swing naiknya kan yang naik terakhir ini ya, ada peluang terkoreksi lebih dalam nih. Jadi kalau kita udah tahu ada peluang terkoreksi, action kita adalah kalau ada posisi ya pasang trailing stop, take profit misalnya, gitu ya. Nextnya kayak gimana? Kan turunnya lumayan tuh. Neckline-nya di sini nih. Breakdown nggak? Selama nggak di breakdown itu 6.050, maka uptrend-nya belum selesai. Di breakdown. Berarti uptrend minornya selesai dan ada peluang terkoreksi lebih dalam. Kapan terkoreksi lebih dalamnya? Bisa jadi di hari waktu dia nge-breakdown saat itu juga atau besoknya. Atau kebetulan ini breakdown langsung cukup cukup dalam juga turunnya gitu ya. Meskipun tutupannya balik lagi ke atas. Gitu ya. Oke ya. Bullish divergence kayak gimana? Bullish divergence kebalikannya. Bullish divergence itu sinyal yang menunjukkan tanda pelemahan dari downtrend yang udah kebentuk. Ini, ini nih, ya ini ada low, dibikin low baru, gitu kan? Ini ada low, RSI-nya atau momentum indikator bikin low-nya lebih tinggi. Dan dia sekaligus naiknya itu ke atas lower high terakhirnya, artinya downtrend mulai selesai, kemudian naik lebih tinggi lagi. Meskipun ujung-ujungnya balik jadi downtrend lagi, itu ya nggak ada masalah karena yang diselesaikan, yang diubah atau perubahan tren di sini cuma minor trennya doang. Begitu pertanyaan. Trading View harus berbayar. eh Trading View enggak sih, ini saya pakai yang gratis. Nggak harus berbayar. Cuman kalau untuk apa namanya? Kalau mau buka data saham Indonesia, kemudian bisa pakai fitur-fitur yang lebih 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 dalam lagi, ya emang harus subscribe. Misalnya kayak gini, Bari Play gitu ya. Kalau yang versi gratis, time frame paling kecilnya daily. Tapi kalau yang subscribe bisa lebih kecil dari daily, hourly misalnya. Menitan itu bisa. Kalau ini saya geser ke hourly gitu ya. Nggak bisa dia. Tuh, saya suruh bayar. Tuh. Terus kalau mau lihat atau mau charting saham Indonesia pakai TradingView dan real time, itu harus subscribe dulu TradingView-nya, kemudian beli data feed, database si IHSG-nya, database dari IDX, database-nya untuk saham Indonesia-nya gitu. Nah, sekarang kita coba kasih tampilan yang momentum indikator yang lain ya, stokastik, stokastik, stokastik. Ini dia stokastiknya. Default tampilan default dari si trading view tampilnya kayak gini.
Settingnya dia 1413. Jadi persenkanya dia 14, dia smoothingnya cuma satu, jadi nggak di smoothing gitu ya. Kalau saya pribadi lebih suka 1433 karena ya kebiasaan sih dari yang dulu-dulu belajarnya itu settingnya 1433 dan ngelihatnya lebih smooth aja menurut saya ya, lebih smooth aja gitu. Oke, gini lah ya. Area overflow dan oversold-nya beda areanya ya. Sekarang kita cek sinyal divergence-nya lagi. Nih ya, nanti. Ini puncak ya. Ini puncak baru bikin higher high. Si stokastiknya puncaknya sini nih. Terus bikin puncak baru lebih rendah. Nah, ini sinyal divergence nih, sinyal bearish divergence. Aduh, warnanya biru lagi. Merah kali. Kurang tepat. Gitu. Sinyal bearish divergence. Ini lagi nih. Naik gitu ya. Ini turun gitu. Nah, sekalian hidden bullish divergence. Hidden bullish divergence itu hidden bullish divergence. Kalau hidden bullish divergence, hidden bullish divergence itu munculnya di trend naik, nah, di uptrend gitu ya. Kalau hidden bearish divergence munculnya di downtrend. Itu tanda kalau tren yang sedang berlangsung itu belum selesai. Cirinya, hidden bullish divergence itu muncul ketika selektor dulu deh. Oke, sini. Muncul ketika harga bikin low yang lebih tinggi, tapi RSI-nya bikin low yang lebih rendah. Nih, low-nya lebih rendah nih. Belum belum belok sih, saya nggak suka nandain kalau belum belok sebenarnya. Mulai belok. Nah, nih, mulai belok, minimal mulai belok lah. Bikin low yang lebih rendah. Ini hidden bullish divergence. Tanda kalau uptrend ini belum selesai, karena dari strukturnya juga kan dia memang belum selesai selama nggak turun ke bawah 5800. Begitu. Jadi ini juga bisa dimanfaatkan untuk strategi beli. Ya belinya ketika ada pola-pola bullish reversal atau sedekat mungkin dengan area stop loss-nya. Stop loss-nya di bawah level neckline dari bearish divergence-nya itu ya. Dari higher low terakhirnya yaitu di bawah 5800 dan seterusnya. Jadi urut-urutan muncul sinyal divergence-nya itu bisa kayak gini nih. Pertama, harga lagi naik gitu ya. Lagi naik, lagi baik-baik aja gitu. Naik ya naik aja gitu misalnya. Maksudnya harga bikin higher high, momentum indikator juga bikin higher high. Gitu terus masih bikin naik gitu ya. Naik, naik, naik. Kemudian ada tanda pelemahan dari sinyal bearish divergence. Tapi selama tren itu belum selesai, biasanya juga diikuti dengan sinyal hidden bullish divergence. Dan tren berlanjut. Sampai ada tanda tren itu selesai. Gitulah. Kemudian yang nggak kalah penting lagi, oh ya sinyal bullish divergence ya. Sama sih sebenarnya kayak yang tadi. Ini misalnya, ini harga bikin lower low, stokastik bikin higher low. Nah, ini sinyal bullish divergence. Ketika ketika nah posisi kayak gini, ada sinyal bullish divergence benar. Apakah ini jadi tanda downtrendnya selesai? Enggak. Kapan downtrendnya selesai? Ya downtrendnya selesai kalau dia berhasil naik ke atas 2340 kan. Karena kalau enggak, misal cuma naik-naik sampai ya misal 2200-an doang gitu ya. Meskipun RSI lagi, meskipun stokastiknya berhasil naik atas 20 dan lebih tinggi dibandingkan puncak yang terakhir kebentuk nih di sini, itu malah akan jadi sinyal hidden bearish divergence. Begitu. Ini nih ya, kalau cuma sampai segini doang terus ada bearish reversal lagi, itu ya jadi sinyal hidden bearish divergence aja. Nah, sampai sini untungnya ini ditembus.
ditembus, ditembus, ditembus. Nah, jadilah sinyal bullish divergence ini sebagai tanda berakhirnya si downtrend dan jadi pola reversal. Satu hal lagi, sinyal overbought dan oversold. Ini penting sekali dan karena banyak yang salah kaprah. Kenapa saya bilang banyak yang salah kaprah? Karena banyak yang anggap, banyak yang anggap ini ini sinyal oversold. Kalau dianggap ini eh, sudah mulai oversold atau indikator momentumnya masuk ke area oversold, betul, tapi ini bukan sinyal oversold. Kenapa? Karena kalau memang itu downtrendnya lagi kencang, downtrendnya masih niat, ya akan betah di bawah 20 atau di bawah 30 kalau RSI atau di area oversold kayak gini nih ya. Dia akan betah aja di area oversold kan. Bayangin kalau kita beli waktu di sini nih sekarang nih. Wah, udah masuk area oversold nih. Beli ah gitu ya. Merem beli itu di 2250 kita tandain deh. 2250 di harga penutupannya kita beli. Dengan asumsi, nah ini salahnya lagi berasumsi. Kalau teknikal tuh sebisa mungkin kurangin asumsi ya. Harus lihat fakta kalau teknikal. Nah, masih turun kan? Plotting minus. Ini indikator momentumnya masih di area oversold. Masih turun. Masih di area oversold. Tuh, ada sinyal beli, ya kan? Dia berpotongan. Si apa namanya? Garis garis persen K-nya itu naik ke atas persen D. Artinya ini bisa jadi sinyal beli naik ke atas kayak berpotongan dengan MACD berpotongan dengan garis sinyalnya itu loh. Cuman bukan kalau konteksnya lagi bahas sinyal oversold, ini bukan oversold nih. Tuh, 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 masih turun terus tuh. Minus berapa tuh? Dari 2550 sekarang 2170. Oh, hampir naik. Kapan jadi sinyal oversold? Sinyal oversold itu muncul ketika si osilatornya atau momentum indikatornya ini naik ke atas area oversoldnya, keluar dari area oversoldnya, yaitu kalau di stokastik berarti naik ke atas 20 ya. Kalau RSI naik ke atas 30. Tuh, ini angkanya udah 20,6. Oke lah kalau kita anggap, oh ini sinyal oversold nih. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Dan ya, kalau bisa sih belinya nggak langsung dihajar ketika muncul sinyal oversold ya. Ngantri lah, ngantri lah. Misalnya mau ngantri ini ada fair value gap mau pakai area fair value gap itu jadi area beli nggak masalah. Stop lossnya di mana ya? Stop lossnya kalau closingnya di bawah sini lagi aja di bawah 2020. Eh, kena cut loss. Ini pasti ada sesuatu sih. Oh nggak ada dividen jadi bukan compare. Nah, oke. Masuk lagi ke area oversold kan. Nah, ini ada sinyal oversold lagi. Ini jadi ada dua sinyal nih kalau di sini jadinya. Oversold karena si stokastiknya naik ke atas 20 plus bullish divergence ya. Harga bikin lower low, stokastik bikin higher low. Nah, beli boleh nggak? Boleh, boleh-boleh aja. Nah, mau langsung HK mau ngantri tinggal atur lah. Kalau saya sih prefer antri ya. Karena di kondisi kayak gini eh, belum tentu juga bisa dengan lancar dan langsung nge-breakout neckline dari si bullish divergence yaitu di 2340. Misalnya ngantri di sini ini ada fair value gap juga situ. Misal ya. Misal kalau mau langsung beli juga bebas lah kalau resiko di sini sampai diterima. Resikonya ya kalau tutup di bawah 1825. Nah, yang ngantri nggak dijemput tuh. Begitulah ya ceritanya. RSI juga sama. Area oversold overflow-nya eh
Ini dia muncul di ini dia masuk area oversold. Di sini dia kasih sinyal oversold, kemudian lanjut naik, masuk area oversold lagi, masih di area oversold, harga lanjut turun. Nah, ini kasih sinyal oversold lagi, jadi sinyal balik. Ini divergence nggak? Enggak sih, tipis ya. Nah, barulah lanjut naik. Jadi kadang memang ada perbedaan perbedaan sinyal yang dimunculkan antara RSI dan stokastik. Kadang RSI-nya ada divergence nih, si stokastiknya nggak ada. Nah, itu mah nggak masalah. Oh iya, tadi saya juga janji si MACD ya. MACD penampilan sinyal divergence-nya kayak gimana gitu kan. MACD juga bisa kita pakai atau bisa menunjukkan dan bisa mengidentifikasi juga sinyal divergence. Oh, ini dia tombolnya. Nah, contoh di sini nih. Mari lagi dah. Sampai sini lah ya. Aku, oke. Ini harga bikin high baru. Di sini, ini harga bikin high baru kan. Ini higher high. Terus, akan kayak gini. RSA lagi. MACD-nya belum nih. Belum bikin higher high. Bisa jadi belum kan. Kalau si harga nge-break 7225 break high lagi ya. Bisa jadi ini RSA lagi. MACD-nya bikin high baru. Nah, lanjut kayak gini, malah ada sinyal sell kan. Nah, ini juga si si MACD-nya malah bikin high yang lebih rendah daripada sebelumnya, lower high. Ini sinyal bearish divergence. Artinya pelemahan dari uptrend yang udah kebentuk. Ya, terus ini juga. Nah, di sini juga. Ini dia bikin high baru, harganya di MACD-nya bikin lower high, bearish divergence. Malah MACD-nya kasih sinyal eh, apa namanya? Dia turun ke bawah nol. Kasih sinyal sell-nya udah di sini nih, MACD-nya udah di agak atas gitu. Dan kalau kita lihat strukturnya memang ketika nge-breakdown 5.500 ya udah nih uptrendnya udahan aja. Tutup di bawah 5.500 gitu ya. Nah, ini uptrendnya udahan. Gitu. Bullish divergence-nya sama juga. Kita cari mana? Mana yang ada sinyal bullish divergence? Ini nih. Harga bikin low yang lebih rendah. Susah ya. Makanya nyala. Kemudian di sini MACD-nya naik. Nah, bullish divergence tuh. Gitu ya. RSI yang oh ya, kalau saya pribadi sih emang udah nyaman pakai RSI. Saya pribadi juga udah nyaman pakai RSI. Kurang lebih kayak gitu tuh. Nah, untuk create strategi tradingnya, sedikit-sedikit tadi sempat kita spill eh, waktu ngebahas si MACD ya. Itu ternyata bisa tuh kita kita cari atau kita manfaatkan buat trading intraday yang mau intraday gitu ya. Selama momentumnya, selama trennya masih oke, MACD-nya, dan momentumnya juga oke juga, nah itu menarik untuk dijadiin intraday di hari itu bisa diincar gitu ya. Poinnya sih trennya yang masih oke, tren MACD-nya. Kemudian kalau momentumnya melemah selama momentum si MACD-nya itu masih oke, momentumnya melemah nih, tapi belum ada sinyal sell gitu ya, ya itu juga masih oke menarik juga. Itu dah strategi kombinasi antara trend following indikator dan momentum indikator kita bahas di bimbel cuan berikutnya. Ya, karena sudah hampir setengah 11. Jadi
rekamannya saya matiin dulu ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau day trade pakai 1 menit atau 5 menit? Oh, saya biasanya time frame paling kecilnya 5 menit buat lihat chartnya karena di saham terutama ya itu jarang sekali chart harga saham yang rapi gitu ya, yang enak kita lihat di bawah time frame daily. Oh sorry, ada satu yang kelewat tadi request MSIM kan, pas MACD juga. MSIM. Tadi pas bahas MACD kan ya. Nah MACD kalau kita lihat di sini nih dari kalau misalnya tadi pas bahas MACD kan tanya ini ya. Dari indikator MACD tren si MACD-nya ya masih belum bearish ya karena ya masih di atas nol gitu. Kalau kita lihat strukturnya juga ini tadinya downtrend terus dia berhasil naik ke atas lower high sebelumnya yaitu 520 berarti kan setidaknya downtrend misalnya selesai nih. Nah, kemudian sekarang ini posisi MACD-nya lagi di bawah sinyal ya. Kalau kayak gini sih based on MACD doang ya. Based on MACD doang, tinggal tunggu sinyal belinya aja. Artinya crossover lagi, bullish crossover lagi antara si MACD dan sinyal. Golden cross lagi antara sinyal MACD dan sinyal. Kok sinyal MACD? Golden cross lagi antara garis MACD dan sinyalnya. Toh kalau kita lihat, ini kan MACD ini masih di atas nol, berarti kan memang kemungkinan masih uptrend. Kalau kita lihat strukturnya memang ya masih uptrend. Dari segini aja ya, segini aja ya, dari low Februari sampai sekarang gitu ya. Oh ya, sorry dah, balik lah, nggak apa-apa, ulang bahasnya di sini. Tadi ada body play-nya soalnya, nggak apa-apa, kita ulang. Nah kan kalau kita lihat segini kan memang masih uptrend nih. Kenapa masih uptrend? Karena kalau kita lihat dari zigzagnya ya, ini dulu baru ya, ini cycle ini lower low, terus dia turunnya ini nggak lebih rendah dari sebelumnya, dari higher low sebelumnya. Artinya uptrendnya masih masih berlaku, belum selesai. Dan di MACD-nya juga dia bilang kalau masih uptrend nih, gue masih uptrend nih, itu kurang lebih ya, karena dia masih berada di atas nol. Ini nih masih belum ada crossing nih MACD-nya. Nah ini baru crossing, ya, ini baru crossing. Baru crossing mau dianggap jadi sinyal buy boleh nggak? Boleh. Mau langsung beli boleh, ngantri boleh. Yang jadi catatan adalah stop lossnya di bawah 462 atau setinggi-tingginya atau seenggak-enggaknya stop lossnya itu di 500 atau sedikit di bawah 500 lah. Di bawah low candle yang bikin sinyal beli itu naik terus gitu kan. Momentumnya mulai melemah nih di candle yang dia bikin bearish engulfing ini ya. Terus. Nah, kalau udah kayak gini, sama sih. Ini garisnya nggak berubah, berarti, eh, naik lagi. Oh, naik. Oke. Berarti zigzagnya tuh dari sini turun ke sini. Ini 655. Oh ya, sini, sini, naik. Oke. Berarti ketika turun ke bawah 560, uptrendnya selesai nih. Kita lihat aja tuh. Oh, ternyata yang masih dikasih sinyal sinyal bearish duluan ya. Dia turun ke bawah 0 duluan tuh. Ini ditembus sudah uptrendnya udahan. Kemudian kalau kita gambar zigzagnya dari atas sini, misalkan, oke, berarti oh, ini sini, sini.
Nah, nah, kondisi yang ini nih, begitu dia naik ke atas 510 ya, 515, down trend mineral selesai nih. Cuman belum ada sinyal beli di sini. Based on sinyal MACD, belum beli kan berarti ya. Gitu. Jadi ya, tinggal tunggu aja. Kalau mau ngitung setup, boleh nggak? Bisa nggak? Bisa. Setup yang biasanya saya pakai itu ya ngantrinya berarti di 460, 400, 460, 402 itu boleh. Gitulah. Ini ada, oh nggak ada, tak pikir. Oh yang terakhir ini nih malah ada fair value gap di sini. Ini 3 Juni deh, belum terakhir ya. Oh 5 deh udah. Ini ada fair value gap di sini, jadi kalau misalnya ada dua opsi sih. Mau tanda kutip spek buy gitu ya. Ngantrinya yang 486 ke bawah. Siapa tahu ngetes 4 480 itu 486 sih. 4 ya benar 488 lah ya, 488 ke bawah atau di 460. Siapa tahu nyamperin 460 itu karena stop lossnya tuh di sini. Stop lossnya 348 ke bawah. Gitulah kurang lebih ya. Atau opsi kedua, karena tadi kita lagi bahas MACD, tunggu aja sinyal beli dari MACD itu. Selama dia belum nembus tutupannya ya, tutupannya nggak di bawah 350 kemudian muncul sinyal beli, ya sebawah-bawahnya stop lossnya di bawah 350 gitu. Ya, gitu ya. Oke. Ya. Kalau gitu sekarang recordingnya saya stop dulu. Stop recording.